wa ahqul jiron, paling berhak tetangga, bil ihsan, untuk berbuat baik, ya, al aqrabu minhum baban ilaik, yang paling dekat tuh mereka pintunya dengan engkau. Fal aqrabu, kemudian yang dekat, terus begitu. Ada yang paling utama kita berbuat baik, yang paling dekat pintunya dengan kita, terus agak jauh, terus begitulah, melebar. Yang tadi saya bilang, kalau itu yang namanya tetangga 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri begitu. Wa fil hadis inna minal jiran man lahu salasatu huquq. Ada di dalam hadis ini, sesungguhnya di antara tetangga ada yang punya 3 hak. Yang punya 3 hak lebih utama daripada yang punya 2 hak. Yang punya 2 hak lebih didahulukan dibandingkan yang punya 1 hak. Tetangga ini macam-macam, ada 3 kelas ini. Ada 3 kelas. Nih, dikatakan inna minal jiran man lahu salasatu huquq. Ya, sesungguhnya termasuk di antara tetangga ada yang baginya 3 hak. Siapa itu? Tetangga yang bagaimana? Ya, pertama wahuwal jar, dia bertetangga dengan kita, dekat rumahnya. Kedua, dia muslim, seagama dengan kita. Yang ketiga, dzul qarabah, dia adalah masih hubungan kerabat dengan kita. Nomor 1 itu nomor 1 itu. Udah tetangga, seagama, pemilik lagi. Ini diutamakan ini. Udah apa-apa dia duluan lah, yang lain bisa belakangan begitu. Ya. Jaga hubungan baik dengan pemilik, karena dia lagi tetangga, karena dia lagi seagama, maka haknya 3 tuh. Hak bertetangga, hak seagama, dan hak karena pemilih. Gitu. Itu kelas 1 itu. Nah ini yang kelas 2 nih. Wa minhum man lahu haqqani, dan di antara tetangga yang punya 2 hak. Wa huwa al-jarul muslim, yaitu hak pertama karena di tetangga. Emang kita lagi bicarakan masalah tetangga, karena yang pertama karena tetangga. Yang kedua beragama Islam walaupun tidak seketurunan, walaupun tidak ada hubungan famili. Itu yang saudara-saudara kita itu yang seagama. Mau datang dari mana, kayak dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi, ya, dekat rumah kita, tetangga kita punya 2 hak. Pertama dia orang Islam, kedua dekat dengan rumah kita. Itu kelas 2 itu. Nah, ada yang kelas 3 nih. Wa minhum man lahu haqqun wahid. Dan di antara tetangga ada yang punya hak 1 hak katanya. Siapa itu? Wa huwal jarud dhimmi. Itulah tetangga yang tidak seagama. Tidak seagama, tidak sepamili, tapi bertetangga. Orang non muslim begitu, tapi dekat rumahnya, dempet dengan kita, ya kita nggak boleh nyakitin dia. Di sini dicontoh ini al-jarud dhimmi, tetangga yang hidup di negara Islam tapi dia sendiri tidak Islam. Dalam agama kan tuh ada akad, ada perjanjian, ada orang non muslim boleh tinggal di negara Islam, cuman bayar jizyah, bayar semacam pajak. Kalau orang Islam bayar zakat kepada pemerintah, kalau orang-orang non muslim bayar semacam pajak, sama aja lah jadinya begitu. Nah itu tetangga juga itu. Ya mungkin kalau sekarang ini ya orang-orang non muslim, ada orang Kristen tetangga kita, itu kita berbuat baik, kasih makanan, bawain begitu. Masalah agama lakum dinukum udah begitu aja ya. Ada kematian di keluarganya kita boleh nengokin, dia sakit boleh nengokin, paling jangan doain ya Allah ampunin dia, itu udah nggak ada dah. Kalau doa untuk ampunan buat akhirat nggak aja dah, tapi untuk doa dunia nggak apa-apa, doa yang isinya dunia gitu, itu nggak ada masalah sebetulnya dalam agama Islam. Nah, dia kan non muslim ya, tidak seagama, tapi bertetangga, maka tuh kita nggak digambarkan buas jadi orang
menghadapi orang-orang non-muslim, selama dia kan baik sama kita. Hebat sekali nih agama Islam ini. Ya, jadi selama dia bertetangga, walaupun tidak seagama, walaupun dia tidak ada garis keturunan dengan kita, tetap namanya tetangga. Maka disebutkan nih oleh Syekh Abdul Haddad, fandur, coba kamu lihat katanya, kaifa asbata lil jari dhimmi haqqal juar. Coba lihat tuh katanya, bagaimana Nabi menetapkan kepada tetangga yang non muslim, Nabi tetapkan dia punya hak. Hak apaan? Hak bertetangga. Jangan disakitin, jangan dirugikan. Begitu. Dia punya hak bertetangga katanya. Ma'a kufrihi, padahal dia kafir. Ta'rif bihi azima ta'kidi haqqil jar. Dengan demikian, kalau kamu tadi pahamin tuh, kamu bakalan tahu begitu besar hak bertetangga, wa mahallahu minad-din, dan begitu tinggi kedudukannya di dalam agama tentang bertetangga. Ya, kalau kamu tadi tuh pahamin bahwa Nabi suruh tetap berbuat baik kepada tetangga yang non muslim, karena dia punya satu hak, haknya hak bertetangga. Di situ kamu baru tahu katanya, begitu besar hak bertetangga dan begitu tinggi kedudukan bertetangga di dalam agama Islam. Sampai-sampai yang non-muslim punya hak juga tuh dia. Dengan demikian nggak boleh disakitin, nggak boleh dirugikan. Begitu. Ya. Ini ajaran agama yang orsinil nih. Begitu. Maka fa'alaika rahimakallah. Maka hendaklah katanya ini engkau, mudah-mudahan Allah rahmati engkau, bil ihsan ila jiranik, hendaklah kamu berbuat baik kepada tetangga kamu, hasabal imkan, sesuai dengan kemampuan, ba'da kafil adza anhum mutlaqon, setelah kita tidak mengganggu mereka sedikit pun. Setelah kita nggak ganggu, kita berbuat baik sesuai dengan kemampuan, gitu. Jadi dalam agama yang dikatakan orang baik kepada tetangga bukan saja nggak ganggu, itu prinsip banget, itu nggak ganggu. Kalau nggak ganggu, tetangga bukan tetangga juga jangan ganggu, kan begitu. Cuman kalau tetangga lebih-lebih lagi jangan ganggu. Nah yang paling penting setelah nggak ganggu, berbuat baik. Gitu. Yan wahtimalil adza, dan juga disuruh pikul tuh dah gangguan-gangguan mereka, minhum, dari mereka, inkana, kalau ada. Kalau ada tuh mereka mengganggu ente jangan hadepin lah, jangan dilawan begitu. Kemudian di dalam masalah ini, dalam bertetangga, wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, ya, supaya ya kita nggak cekcok dengan tetangga begitu. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wasbir, dan bersifat sabar, nggak emosional begitu.